doa ning kota Tarim itu dikabulkan oleh Allah walaupun di dalam kamar mandi. Tarim Maudiul Anwar. Kota Tarim itu kotanya cahaya. Dauriha wal aktor. Jalan-jalannya, gunungnya. Wallah ma fi haddar illa wa amla'ahullah. Demi Allah, tidak ada satu tempat yang ada di kota Tarim melainkan Allah berikan di situ penuhi daripada cahaya. Makanya kota Tarim itu kota yang sangat hebat. Sampai orang dulu itu berebut untuk tinggal di kota Tarim. Makanya di kota Tarim itu istimewa. Kota Tarim itu para walinya di sana nggak ada yang pakai sendal. Nggak ada yang pakai sendal, mereka jalan di kota Tarim. Ta'adduban. Debu tanah yang ada di kota Tarim menghembuskan bau wangian yang sangat harum. Ka'ambaril mutanafisi, seperti minyak ambar yang sangat harum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Teman-teman yang budiman, narasi yang keluar dari teman-teman kolega Kiai Haji Imaduddin menyangkut oknum Habib Ba'alwi yang berlebihan menyanjung kota Tarim, bahkan menganggap Indonesia tidak sebanding dengan kehebatan kemuliaan kota Tarim. Cerita itu ternyata benar adanya, artinya tidak dikarang-karang. Pasalnya ada oknum Habib Ba'alwi menceritakan kota Tarim layaknya kota surga. Semuanya ada di kota Tarim, dan di kota Tarim terkabulnya seluruh doa-doa. Dia menegaskan kalau berdoa di kota Tarim, meskipun di kamar mandi sekalipun, tetap dikabulkan oleh Allah. Ini tentu saja kontroversial. Ya, kalau kita lihat dari pernyataan demikian atau narasi seperti yang barusan saya sampaikan, ini jelas merupakan satu bentuk penegasan yang pasti menimbulkan kontroversial, jelas tidak dapat dikunyah pemahamannya oleh masyarakat umum. Bahkan disebutkan kota Tarim bagaikan kota yang mengungguli daripada kota-kota yang lain. Banyak para wali di sana, kotanya subur, dan lain sebagainya. Nah, sebelum kalian memberikan komentar atas adanya oknum Habib yang mengatakan atau menyanjung berlebihan kota Tarim, silahkan teman-teman tonton terlebih dahulu perkataan Habib Abdul Qadir bin Zaid Ba'abud. Mari kita simak dalam video berikut ini. Istimewa. Sampai dikatakan kota Tarim ini dikatakan doa ning kota Tarim itu dikabulkan oleh Allah walaupun di dalam kamar mandi. Neng jeding doa terima. Dari hebatnya kota Tarim. Sampai kota Tarim itu Madinatun Nur. Dikatakan kotanya cahaya. Dikatakan Tarim Maudiul Anwar. Kota Tarim itu kotanya cahaya. Dauriha wal aktor. Jalan-jalannya, gunungnya. Wallah ma fi haddar illa wa amla'ahullah. Demi Allah, tidak ada satu tempat yang ada di kota Tarim melainkan Allah berikan di situ penuhi daripada cahaya. Makanya kota Tarim itu kota yang sangat hebat. Sampai orang dulu itu berebut untuk tinggal di kota Tarim. Ingin berada di kota Tarim. Sampai dikatakan yaret fi haddar walau kama saggil ghar yukannina minal matar wal barat yanzilillah. Ada seorang syekh namanya Syekh Sawaf, penyair ulung. Penyair terkenal mengatakan bahwasannya yaret fi haddar, seandainya aku punya tempat di kota Tarim. Coba aku punya rumah di kota Tarim. Walau kama saggil ghar, walaupun rumahku itu kecil seperti gua. Yukannini minal matar wal barat yanzilillah. Yang bisa melindungi aku dari hujan dan dingin yang Allah turunkan. Ini pentingnya kota Tarim.
Sampai mengatakan ada pepatah peribahasa di Tarim mengatakan Tarim walau ala dalki syarim. Tinggal kamu di kota Tarim walaupun kamu berada di atas gergaji. Syarim itu arit tapi seperti gergaji. Kalau di sini kan gergajinya lurus. Kalau di Tarim itu arit tapi ada gigi-giginya. Manfaatnya apa? Untuk motong kurma. Grek, langsung jatuh. Itu namanya syarim. Sampai dikatakan Tarim walau ala dalki syarim. Tinggal kamu walaupun di atas gergaji. Artinya apa? Beradalah kamu di kota Tarim walaupun kamu dalam keadaan menderita. Kan menderita di atasnya gergaji, sakit, perih, pedih. Tetap di sana. Loh kenapa? Apa yang ada di kota Tarim? Karena kota Tarim adalah kotanya para wali. Kota yang sangat hebat. Sampai dikatakan di kota Tarim itu yang jadi wali bukan hanya walinya bukan hanya dari orang laki. Orang perempuan pun jadi wali. Bisa dijadikan untuk tawasul. Anak kecil yang ada di kota Tarim bisa digunakan untuk tawasul kepada Allah. Sampai dikatakan ad'u bisadat mautinuhum Tarim. Aku memohon kepada Allah, kepada mereka para aulia Allah pemimpin yang ada di kota Tarim. Rijaluhum wa atfaluhum summa harim. Aku meminta kepada Allah barokahnya orang yang ada di kota Tarim, para wali laki, wali perempuan, dan juga bayi yang ada di kota Tarim. Bayinya yang ada di kota Tarim, bayi itu sudah jadi wali. Di Tarim itu mayuhammim syaribo illa wagodo mukashif. Gak tumbuh komis kecuali sudah apa? Jadi wali. Bisa baca hatinya orang. Sama kayak anaknya sambian. Mayuhammim syaribo gak tumbuh komis kecuali cukabin. Kalau di kota Tarim enggak. Di kota Tarim itu enggak tumbuh kumis anak kecil, mulai ngitem, kumisnya mulai numbuh sedikit-sedikit, sudah jadi wali. Hanya dikatakan, ya Tarim wa ahlaha. Ya Allah, barokah penduduk kota Tarim. Barokah Tarim, barokahnya kota Tarim, wa ahlaha, dan penduduk kota Tarim. Penduduknya laki, perempuan, dan anak kecil. Semuanya wali. Makanya di kota Tarim itu istimewa. Kota Tarim itu para walinya di sana nggak ada yang pakai sendal, nggak ada yang pakai sendal mereka jalan di kota Tarim, ta'adduban. Idza nahnu zurnaha wajadna turabaha yafuhu lana ka'ambaril mutanaffisi. Jika aku ziarah ke kota Tarim, aku temukan debu tanah yang ada di kota Tarim menghembuskan bau wangian yang sangat harum. Ka'ambaril mutanaffisi, seperti minyak ambar yang sangat harum. Wa namsi hufatan fitaraha ta'adduban, dan kami berjalan tanpa hufatan, tanpa alas kaki di kota Tarim, ta'adduban, sebagai adab kami kepada kota Tarim, ka'annana namsi biwadil muqaddasi, seolah-olah kami berjalan di lembah yang suci. Kota Tarim sangat istimewa. Beli kenang na beli. Sangat kita sayangkan ya teman-teman, kalau ada oknum Habib Ba'alwi berlebihan menyanjung kota Tarim, kemudian dia lupa terhadap jasa dan kehebatan Indonesia yang selama ini telah menjadi tempat mereka mencari makan dan minum. Mereka lupa bersyukur dan berterima kasih. Seharusnya mereka ini pergi pulang saja ke kota Tarim atau ke negara Yaman dan bertempat tinggallah di sana yang dikatakan sebagai kota surga yang penuh dengan kota keberkahan dan banyak para wali di sana. Tinggallah di sana, itu lebih baik supaya tidak selalu mengklaim Indonesia sebagai bagian daripada Tarim. Bahkan Tarim kedua Indonesia dikatakan demikian. Yang menurut hemat saya, kalau misalkan mereka terlalu membangga-banggakan kota Tarim mereka dan
Indonesia kalah daripada kota Tarim, sementara mereka bertempat tinggal di Indonesia, hemat saya pulang saja ke negara Yaman, ke kota Tarim, supaya mereka lebih nyaman sesuai dengan yang mereka harapkan dalam kehidupan di dunia ini. Daripada hidup di Indonesia, tetapi Indonesia diklaim sebagai bagian dari Tarim. Ini kan tidak fair. Nah, itu saja teman-teman. Apa kira-kira penilaian dan komentar kalian setelah menyimak video dari Ekonom Habib yang barusan kita simak bareng-bareng? Nah, silakan tulis pendapat-pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.